Saya wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menunjukkan menunjukkan nama dan menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Cina mana Mbak ini? Kok Saya mau konsultasi. Oh. Saya kan bekerja di Hong Kong kan. Terus? Saya baru aja renew kontrak selama sekitar 6 bulan. Terus saya sebenarnya kan mau menikah dengan orang Hong Kong nanti perkiraan bulan 1. Siap. Terus tiba-tiba hari ini majikan saya bilang dia mau mutusin kontrak sama saya karena dia katanya mau pindah ke Cina. Relocation. Siap. Terus misalnya tiba-tiba kalau dia memfinishkan kontrak ya, kayak saya finishkan kontrak karena saya mau pindah ke Cina kayak gitu ya. Saya boleh nggak tunggu di Hong Kong dan nanti bulan 1 saya menikah kayak gitu, bisa nggak? Apa harus saya pulang ke Indonesia? Cuman cari majikan dulu. Oh, saya harus nyari majikan dulu lagi. Ya, saya kontrak baru. Oke. Gantian saya ngomong ya, Mbak. Saman sudah selesai apa belum? Iya. Selesaikan dulu kalau Saman belum selesai. Sudah. Jadi Saman ganti majikan. Kalau majikan Saman pindah relocation, itu Saman bisa tunggu visa di Hong Kong. Karena ada 3 alasan. 3 alasan Saman bisa ganti majikan tanpa keluar dari Hong Kong. Itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah yang tanda tangan meninggal, kemudian yang tanda tangan kena financial problem, gak bisa bayar. Yang terakhir adalah pindah atau relocation. Jadi Samen boleh cari majikan lagi, di majikan baru Samen lakukan proses pernikahan nantinya di bulan 1. Syarat-syarat semuanya udah harus dilengkapi, semua beres. Samen tunggu visanya sambil di rumah majikan, itu lebih enak. Jadi giliran nanti visa dependent Samen sudah selesai, sudah approve, maka Samen tinggal pindah aja. Tinggal pindah dari YANECC jadi Dadai. Jadi bisa seperti itu, dari visa kerja jadi ke visa dependent. Begitu ceritanya. Misalnya gini Pak, misalnya nanti saya ini kan berkontrak. Setelah itu misalnya pacar saya ngambil saya jadi pembantunya kayak gitu juga bisa ya? Oh bisa, tambah enak lagi itu, tambah pas lagi. Kalau memang. Terus itu nanti kalau gimana? Maaf. Kalau itu nanti kita udah proses jadi majikan sama pembantu kayak gitu ya sama pacar saya. Setelah itu nanti kita menikah, dapat visa independen, kita break kontrak kayak gitu, nggak apa-apa berarti? Ya nggak apa-apa kan, Samen pasti disuruh pilih. Oh, gitu. Pasti imigrasi juga tahu lah ini menikah sama majikannya sendiri, ya boleh. Oh gitu boleh. Bagus, lebih bagus itu saran saya. Yang ngeceng calonnya sampean aja. Oh iya, itu biasanya nunggu visa kayak gitu berapa itu ya Pak? Berapa bulan ya? Ya sampean Bisa turun kayak gitu. Enak lagi kalau nunggu visa, udah tinggal aja langsung sama majikan nih. Paling iya. Relocation itu paling ya 2 minggu. Lah apa diurus kalian? Ya kita bisa ngurus. Yang penting persyaratan untuk pacar sampean itu sudah memenuhi untuk bisa jeng pembantu apa enggak, itu tinggal itu aja. Kalau breakup syaratnya apa aja ya Pak? Ya pasti rumah, ada yang dijaga di rumah atau tinggal di rumah, terus atau merawat dia juga 1 orang juga nggak apa-apa. Terus dia punya penghasilan atau minimal tabungan, atau kalau tidak punya deposito, boleh. Jadi suaminya aja diajak ketemu ngobrol sama istri saya juga boleh. Kebetulan kan istri juga agent, nggak jadi persoalan. Apalagi posisi sama. Boleh minta alamatnya Pak? Kos BB aja XCC.
Tapi nanti kalau datang nanti tak kirimin nomornya bojo saya tak ceritain dulu. Nanti kalau mau datang ke kantor kami ke Laiciko boleh. Saya infokan karena nanti biar kalau mau ketemuan janjian kita ketemu. Soalnya yang jaga di sana orang Hong Kong. Di Laiciko kantornya. Di Laiciko ya. Okay. Jadi gak ada masalah. Itu lebih enak lagi itu. Buat sampean enak. Iya. Calonnya sampean juga enak, bisa sudah tinggal serumah ya wis. Tinggal nanti menikah rencananya beres. Kalau tiba-tiba majikan saya nggak mau finisin dia interminate gitu, apa saya harus pulang ke Indonesia ya? Lu nggak sebentar, sampean tadi kan ceritanya majikan mau relocation. Iya. Sampean minta surat kalau dia benar-benar pindah. Dia itu agak susah Pak. Saya udah bilang kalau mau berkontrak boleh, tapi saya minta finish surat finish kayak gitu ya. Tapi dia diem aja nggak mau. Berarti dia memang mau ngeluarin semua sampean. Kalau ngeluarin sampean ya nggak apa-apa, sampean ditandatanganin sama calonnya sampean, terus sampean keluar ke Makau nunggu visa, ya kan? Ya sampean di majikan ini sudah berapa lama? Saya kan kemarin finish 2 tahun kan, ya bulan 5, terus renew. Bisa. Dia renew. Bisa tunggu di Makau. Kalau nggak mau pulang Indonesia. Kalau mau pulang Indonesia ya pulang Indonesia, nggak ada masalah. Tunggu visanya bisa di Makau. Halo? Iya, Pak. Sudah selesai finish 1 kali itu sudah aman. Mau pulang dulu gitu. Tunggu ditandatangani calon. Pulang di Indonesia boleh, ya kan, dibelikan tiket, pulang Indonesia tunggu visa balik, sudah tinggal sama calon, tinggal ngurusin nikah aja. Simple sekali itu, malah gampang. Yang penting syarat suami sampean untuk ngejeng sampean itu terpenuhi, yang terpenting itu. Kayaknya bisa itu Pak, masalah itu ya. Iya, tinggal datang aja sama calonnya atau calonnya sendiri datang ke kantor juga nggak apa-apa, sampean kerja. Nanti sampean udah kelar bisa kontrak semuanya bisa diurusi. So simple itu. Sederhana sekali. Bukan persoalan. Nanti saya minta nomornya ya, Pak ya. Kenapa? Ya. Minta nomornya Mbak Yuli nanti. Ya, ini kan HP-nya dia sebenarnya. Karena ini dia ditinggal, dia masih kerja di restoran, masih sayang meninggalkan uangnya di restoran. Makanya saya yang pegang gitu loh. Kan dia udah punya agent tapi license labornya belum keluar. Makanya dia nggak berani memproses ketika license-nya belum. Makanya kan ada teman kita partneran yang ada di Laiciko. Dan nantinya baru istri saya bisa 100% handle. Oke, bisa Pak, makasih ya atas informasinya. Nanti kita kirim kartu namanya sama sampean. Oke. Boleh kasih sampean. Banyak. Siap. Bye. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, nah ini salah satu contoh ya. Ya sekali lagi saya belum tahu ya, tapi kita hanya menjawab apa yang dia butuhkan saja. Jadi majikan relocation dan intinya apa yang kita strategi atau direncanakan itu biar tepat, biar enak gitu. Jadi jangan gegabah memutuskan sesuatu. Kita berdiskusi dulu, walaupun itu nikah, walaupun apa, kita sederhanakan, kita pahami syarat-syarat dan ketentuannya agar supaya nanti ke depannya kita bisa menjalankan itu. Oke. Itu aja buat teman-teman semuanya. Semakin banyak teman-teman yang bisa menjadi orang menikah dengan orang Hong Kong itu seru. Dan kita nanti keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.